Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MKS 2D. Pada mata kuliah Pendidikan Pancasila kali ini, topik yang akan kami bahas adalah bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu M. Zaki Farhani Rendiansah, Mita Eka Putri Setianing Tias, Muhammad Bagas Ali Syahbana, Noviana Nindarismawati, Kiki Hoirul Ihsan, Rian Wicaksono, Revana Putri Adriani, dan Salma Deviani Sivana. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa ini diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan momen permusuhan diri bagi bangsa Indonesia. Lalu sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno. Dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian sidang pertama BPUPKI ini berhenti untuk sementara. 2. Periode perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI pada 10-16 Juli 1945 mengemukakan naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar dijuluki sebagai Piagam Jakarta yang di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Ketika itu pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan. Secara tiba-tiba terjadi jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 yang merubah peta politik dunia. Sehari setelah peristiwa itu, pada 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi pertengahan Agustus 1945 yang dibentuk PPKI. Panitia itu untuk rencana akan dilantik pada 18 Agustus 1945. 3. Direncanakan pada 24 Agustus 1945 Indonesia akan dikemerdekakan. 3. Periode pengesahan Pancasila. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wajudiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Akhirnya dibentuklah PPKI pada 13 Agustus 1945. Namun sehari setelahnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Perubahan situasi ini menimbulkan kesalahpahaman antara golongan muda dan golongan tua, sehingga terjadilah penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Sehari setelah proklamasi, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan putusan-putusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, dan yang ketiga adalah membentuk KNIP.
Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. 3. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno adalah termasuk seorang perumus bahkan penggali dan pemberi nama dasar negara. Dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletaknya nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau philosophische Grundlage karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia adalah dikarenakan oleh hal-hal berikut. 1. Mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. 2. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. 3. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the Founding Fathers.
Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia.